Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda dalam program acara Solusi Alternatif, dan pada hari ini kembali kita kehadiran dua orang narasumber yang sangat luar biasa sekali dengan mengangkat tema kita, yakni jangan sepelekan sembelit dan juga nyeri sendi bila Anda tidak ingin berujung di meja operasi. Nah, untuk zaman sekarang semuanya serba instan, termasuk makanan pun juga dibuat instan, dan itu berujung seringkali terhadap penyakit-penyakit yang tidak kita duga dan sangat membahayakan nyawa kita. Itu dia yang mau kita bahas pada hari ini pemirsa Bali TV, dan tentunya kita kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama langsung saya kita perkenalkan, tidak asing lagi dan banyak sekali penggemarnya. Inilah beliau, herbal expertise medicine kita, ada Bapak Ahmad Hartono. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Ayu, halo pemirsa, apa kabar? Baik sekali, terima kasih. Iya, selamat tahun baru loh Pak. Iya, sama-sama. Iya, dan makin banyak fansnya loh pemirsa Bali TV. Iya. Ya, dan di sebelah beliau ada Mbak Diah Kusuma Dewi. Beliau adalah selaku apoteker dan juga produk konsultan. Halo Mbak Diah. Halo Mbak Ayu. Kabar baik pastinya? Alhamdulillah pasti. Iya, dan tetap semangat membagikan informasinya kepada pemirsa Bali TV Pasti. ya. Dan tema kita menarik sekali loh Pak Har. Kita ke Iya. Pak Har dulu sebelum kita ke Mbak Diah nih. Iya. Banyak yang menyepelekan yang namanya sembelit ataupun nyeri sendi, tetapi itu kadangkala bisa berujung di meja operasi. Nah, Iya. apa hubungannya sih sebenarnya sembelit dan nyeri sendi ini berujung di meja operasi? Padahal kan itu Sepele. sepele ya Pak Har. Ya. Ayo dong, kita minta penjelasan sama Pak Har nih, gimana Baik Mbak dong? Ayu, jadi pemirsa, jadi sebelum saya jawab pertanyaan yang luar biasa ini, kita coba menilik kepada keluarga kita sendiri. Pola hidup kita. Tadi betul sekali, bahwa sekarang orang lebih senang semuanya serba instan. Makanan serba instan, ya kan, betul nggak? Dan saya lihat di sini, kebetulan kemarin saya makan di Bali, itu orang-orang sini senang sekali mengkonsumsi makanan yang begitu pedasnya. Dan bumbunya strong, Bumbunya strong. bumbunya lengkap. Kalau nggak saya lengkap saya nggak sempat enak, Pak kaget Har. dalam merah begitu ya kan. Nah, inilah sebetulnya kembali lagi ke pola makan yang tadi yang kurang serat ya kan, dan banyak mengandung katakanlah zat-zat pengawet. Ini akan merusak pada sistem pencernaan makanan kita. Pemirsa, kesehatan itu terletak pada bagaimana sistem pada saat kita makan tadi. Apa yang kita konsumsi, ya kan. Makanya Tuhan menciptakan 3 sistem mekanik. Yang pertama di mulut kita, ya kan. Kalau kita makan nasi, ya kan, sebaiknya dikunyah 30 kali. Tetapi coba kita lihat. Tapi keburu lapar Pak Har. Karena di dalam mulut kita sudah ada enzim namanya petialin. Ini akan merubah nasi tadi langsung menjadi gula. Makanya rasanya manis tadi. Artinya apa? Artinya lambung kita akan bekerja cuma 20%. Bayangin. Tetapi kalau kita nggak kunyah, baru 5-6 kunyah, lambung kita menjadi apa? Menjadi 80%. Berat tadi. Belum nanti masuk ke usus halus. Lebih berat lagi tadi. Apabila kita makan dalam bentuk yang makanan tadi masih utuh dan kita makan lemak, wah itu ususnya berat sekali. Begitu masuk ke usus besar, nah ini proses. Karena di dalam proses usus besar ini proses pembuangan ini. Apabila kita kurang mengkonsumsi serat itu apa? Ya buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Maka yang terjadi akan terjadi gumpalan tadi. Jadi kotorannya menggumpal dan akhirnya menutup saluran pembuangan. Apa yang terjadi? Otomatis besok paginya akan mengejan. Betul nggak? Keduanya, ini gaya hidup orang kita itu. Pada saat kita ke belakang di WC itu, kita sambil megang HP. Lama begitu. Itu membuat tekanan intraabdominal lebih berat lagi. Ini menyebabkan tekanan pada ujung anus itu berat. Itu ngaruh ya Pak Har? Pengaruh sekali. Atau kita membaca buku novel gitu, nggak boleh. Jadi serius ini. Serius loh Pak Har, Serius. sering melakukan itu loh Pak Har. Serius. Kalau nggak baca buku novel, Nggak bener, bisa, nggak main bisa. handphone. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa pola hidup itu salah sekali. Pada saat kita ke belakang, kalau kita WC-nya duduk, ya kan, maka kaki kita harus diganjal supaya lurus begini. Kalau kita negang ini, maka tekanannya di sini, maka kita akan mengejan. Dan posisinya kita harus ke depan sedikit supaya dia langsung keluar. Ini posisi yang benar. Nah, kalau ini kebiasaan terus-menerus, maka timbullah yang namanya sembelit. Sembelit akhirnya apa? Mengejar tumbuhlah benjolan. Itulah muncul namanya wasir. Ke dokter enggak.
Karena penyakitnya memalukan katanya, ya nggak keren, ya kan. Nah, wasir itu ada beberapa stadium. Stadium pertama tadi, mulai pertama gatel, dibiarkanlah cuma kata. Stadium kedua lama-lama mungkin 2-3 tahun keluar darah sama benjolan kecil, biarin aja, masih sebesar kacang gitu. Dibiarkan saja 3-4 tahun keluar lagi benjolan lebih besar lagi, sebesar kelereng tuh. Tapi benjolan tadi nggak bisa masuk, begitu nggak bisa masuk, baru aduh. Kok bisa masuk ya? Didorong masuk. Udah masuk. Dibiarkan lagi, biasanya mulai dari anak-anak sampai dia umur dewasa 17 tahun baru keluar ya. Keluar bes, nggak bisa masuk lagi. Barulah dia ke dokter, apa kata dokter? Harus operasi. Di sinilah tadi. Pertama itu. Keduanya, kalau orang-orang di sini, di daerah Bali ini kan orang sering sekali mengangkat beban berat tuh. Betul nggak? Beban berat dia untuk acara itu tekanannya ada 2. Tekanan di punggung dan tekanan di intraabdomen karena dia menahan tuh. Nah ini membuat wasir kasus di daerah Bali banyak sekali terluar. Nah tapi kita nggak usah takut, ya kan. Keduanya apa? Tadi makanan-makanan yang banyak mengandung, yang kurang serat, yang banyak lemak tadi juga memicu kegemukan. Akhirnya apa? Akhirnya timbullah penyakit baru lagi selain wasir yang namanya osteoartritis atau radang sendi. Nah, jadi bukan itu aja bahwa ini adalah saya kebetulan membawa tulang ya. Kalau kita mengangkat beban berat gemuk, maka penyakit yang sekarang ini adalah osteoartritis. Itu pada sudut kita bagi-bagi nyeri. Ini bagian dari tulang kita ya. Inilah sambungannya. Di antara tulang dan tulang ini adalah tulang rawan yang merah ini. Nah kalau osteoartritis adalah tulang rawan ini makin lama makin tua akan rusak dan makin lama akan mengalami inflamasi. Merah meradang. Di antara tulang ini ada apa? Ada oli. Kalau makin tua kita salah minum mengkonsumsi susu kalsium, makin berat lagi. Jadi buat ibu-ibu yang sudah mulai usia 40-50 jangan minum susu kalsium. Berarti tidak semua susu direkomendasi Pak Arya? Nggak boleh. Karena apa? Karena kalsium setelah 40 tahun akan menghambat di jantung tadi. Menyebabkan nah, sekarang bagaimana cara mengatasi wasir dan bagaimana mengatasi osteoartritis? Nah, saya akan putarkan slide saya sehingga ini akan menggait. Bagaimana cara hidup kita? Bisa saya putarkan slide ya. Inilah sebenarnya pola perjalanan daripada wasir tadi. Ya, nah ini, coba. Ini yang saya lihat kemarin nih. Waduh serem banget ya kan. Pedes itu. Next slide kita lihat ya kan. Nah ini senangnya ngunyah, gemuk ya kan. Betul ya kan? Iya kan. Ngunyah terus ya terus ya kan. Iya. Betul. Terus. Next slide akhirnya apa? Akibatnya next slide. Nah ini. Dia karena nggak dikunyah akhirnya timbullah gas ini. Ini timbul gas loh nih, gas. Nah, next slide kita lihat, apalah, besok pagi pasti tekanan gasnya kembung. Akhirnya apa? Next slide kita lihat. Tadi lihat gerakannya tuh. Nah, gerakan ususnya itu berat sekali. Akhirnya apa? Slide berikutnya kita besoknya apa? Mengalami next slide kita lihat apa akibatnya. Nah, ini Mbak Ayu jangan sambil baca, makin berat lagi tuh. Ini aja udah berat, ya kan? Ya kan? Apa akibatnya kalau begini nih? Muncullah apa ini? Tekanan daripada next slide kita lihat. Lihat ususnya, timbullah balon. Ya, next slide kita lihat berikutnya. Udah masuk stadium 4 baru. Stadium 4, ya. Meja operasi, ya kan. Oke, bagaimana mengatasinya? Next slide kita lihat, ya kan. Ya, next slide kita lihat. Nah ini udah keluar ya kan. Ini udah nggak bisa harus dioperasi, dipotong tuh. Itu ada, jadi dipotong sekali nanti muncul lagi bisa berapa kali tuh. Karena itulah benjolan-benjolan itu lah. Udah ngantri tuh. Jadi kalau dioperasi bukan berarti ya beres. Next slide kita berikutnya. Ada situ cuma gampang nih bagaimana BAB lancar ya kan. Terus dikempeskan tadi. Jadi nggak usah dipotong, nggak usah dioperasi Bu. Bapak dikempeskan dengan apa? Semua dengan buah-buahan nih. Ya kan. Dari luar dari dalam. Karena luarnya udah keluar maka harus dengan apa? Harus dengan apa? Minyak. Namanya minyak calendula. Ini konsep yang paling aman, paling mudah dan paling ini. Nanti Mbak Dia akan mengatakan. Next slide kita lihat. Nah, inilah produknya mungkin Mbak Dia ya kan. Next slide kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Nah ini tadi udah ngunyah, gemuk ya kan, gemuk ini ya kan. Apa yang terjadi? Next slide kita lihat serangannya di mana. Aduh, pagi-pagi ini udah asam urat dia kan bisa kesalahan urat, bisa juga osteoartritis. Coba bedanya asam urat nanti kita akan jelaskan next slide ya. Next slide kita berikutnya. Yang seri adalah minum susu kalsium ini. Atau jalan di atas kerikil. Nggak boleh. Karena ada penyakit baru namanya penyakit plantar fasciitis.
Kenapa? Susu kalsium usia 40 tidak masuk lagi. Justru kalau kita ke dokter usia 40 akan dikasih obatnya apa? Kalsium blocker. Contohnya amlodipin supaya kalsium tidak mengganggu otot jantung. Jadi ini salah kaprah. Orang kita salah kaprah karena iklan lagi. Next slide dari berikutnya. Nah ini lihat perjalanan osteoartritis. Ini tulang rawan yang benar yang tadi yang merah tadi, ya kan? Persis tulangnya kan pelan-pelan. Makin lama makin tua dia rusak, ya kan? Nah dia lihat rusak, ya kan? Nah dia minyaknya dilewer, ya kan? Terus lama-lama dia keropos, ya kan? Ini kejadian ini. Next slide terus begitu. Nah akhirnya besok bunyi kretek, ya kan? Next slide berikutnya, ya kan? Nah paling tepat ke dokter suntik. Sekali suntik ini sekarang naik, dulu 5 juta sekarang 7,5 juta. Masukin deh. Suntik apa? Untuk memperbaiki minyak sendiri, memperbaiki kolagen tadi supaya. Slide berikutnya, nggak usah. Yang sering kali minum glukosamin. Stop, karena ini menyebabkan diabetes. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kebetulan kena OA, ada produk, ada glukosaminnya nggak usah diminum. Serius. Karena itu pemicu diabetes. Iya, karena namanya juga glukos. Ya kan. Memang ini salah satu untuk membentuk tulang rawan, tetapi lama nih. Ada nggak cara yang baru? Next slide berikutnya. Paling tepat ini penggantinya. Ginseng laut mengganti minyak sendiri. Ya tanaman laut ini adalah sangat-sangat ideal sekali karena dia akan langsung membentuk. Next slide berikutnya. Dengan jamur salju. Dan next slide berikutnya apa? Nah ini. Nah jadi pemirsa tadi kalau sudah terkena tadi wasir, yang pertama sekali jangan sepelekan mesti ke dokter. Yang sering kan kita terlambat, ya kan karena malu. Enggak, karena tapi kalau takut sudah pada sebenarnya tadi cara-cara alami dengan cara apa? Dikempeskan, diperbaiki fungsinya, dan tentu saja dengan cara minyak lagi. Tapi yang lebih tepat lagi sebenarnya pada saat kita bangun pagi minum air putih dingin, minum air putih hangat, minum air putih hangat 1 gelas, ya kan kenapa? Untuk membantu pencernaan. Keduanya di rumah harus menggunakan sendal yang empuk. Bukan sandal yang ada gigi. Bukan sendal yang ada giginya tadi. Karena banyak tuh bapak-bapak yang punya itu. Salah, tadi kan nggak boleh sendalnya jalan. Kenapa? Plantar fasciitis. Ini penting sekali. Keduanya ya pola tadi, pada saat kita makan bolehlah. Makan sambal boleh, tapi ingat. Makan seafood boleh, tapi juga ingat juga. Ya kan? Oh ini saya kira-kira diatur saja Pak. Bukan nggak boleh, boleh. Jumlahnya aja kira-kira jangan sampai memicu. Nah kalau sudah terkena wasir, sama osteoartritis nggak usah takut karena cara yang paling bagus adalah cara pengobatan alami, tapi harus ingat itu ada 4 konsep pengobatan alami. Yang pertama adalah suportif, obat-obat alami ini bisa diberikan bersama dokter. Keduanya adalah tentu saja bisa mengobati, kuratif. Ketiganya protektif dan holistik. Artinya apa? Kita jangan terpaku dengan dengan iklan-iklan sekarang kan banyak kali penampilan di TV-TV. Ini alami, ternyata Badan POM baru saja mengeluarkan, kemarin saya baru saja dapat suratnya, ada bahan-bahan yang tidak boleh diberikan. Contohnya apa? Brotowali. Dilarang. Ya, jadi kalau ada produk mengandung brotowali untuk diabetes, nggak usah merusak liver. Keduanya adalah biji saga. Terus apa lagi? Yaitu daun mahoni atau biji mahoni. Kenapa? Telinganya budek kita. Ini Badan POM loh, barusan melarang tadi, ya kan. Kecubung, nggak boleh. Jadi tidak semua alami dilarang. Bagaimana Mbak Dia? Ini yang akan lebih awal lagi. Oke, ini dia seperti janji Pak Har tadi. Nanti Mbak Dia akan menjelaskan lebih banyak tentang Andoral Unleak. Nah kita mau tanya nih bagaimana sih cara kerjanya sehingga direkomendasikan sekali untuk mereka para penderita wasir atau ambeien Mbak Dia? Ya, jadi kalau misalnya sesuai dengan tema kita kali ini, siapa yang menyangka bahwa sembelit adalah awal dari gejala ambeien? Orang tahu ambeien setelah dia ada benjolan gak bisa masuk ya Pak. Itu sayangnya. Jadi orang tidak sadar gejala awal tapi sangat menyadari gejala akhir. Dan kebanyakan mereka pergi ke dokter dalam kondisi dia gejala akhir. Dan kalaupun tuh ada benjolan, mereka iseng, mereka kadang-kadang suka pakai minyak-minyak gosok. Kadang-kadang mereka beranggapan bahwa
benjolan tersebut terjadi karena digigit semut atau pada beberapa area yang masih di daerah kampung sekali, mereka cari batu yang panas, mereka dudukin, Mbak. Iya, Karena dianggapnya nanti benjolannya bisa akan kempes kempes. sendiri. Padahal benjolan pada ambeien itu disebabkan karena gangguan anatomis atau bahasa awamnya adalah terjadi varises tetapi di daerah anus. Nah, karena memang dan satu lagi penyakitnya seperti osteoartritis atau kita kenal dengan rematik pengapuran, itu juga gangguan anatomi sehingga pengobatannya untuk Anda yang ingin melakukan pengobatan entah ambeien, entah rematik pengapuran tidak bisa sebentar. Hasil bervariasi antar pasien 1 sampai dengan 3 bulan. Jadi pengobatan penyakit-penyakit metabolik ini nggak seperti orang sakit kepala, begitu diminum sakit kepalanya hilang. Tapi butuh waktu biasanya 1 sampai dengan 3 bulan. Dan pengobatan ambeien dan pengobatan rematik pengapuran kami butuh kerjasama daripada pasien. Jadi pengobatan ini kita bagi 2, Mbak Ayu. Pertama non farmakologis. Jadi kalau pasiennya gemuk, kita minta turunkan berat badannya. Terutama kalau pasiennya misalnya dia gemuk, kemudian sakit di daerah lutut, Pak, tolong lututnya berat badannya diturunkan. Kemudian yang kedua, kalau si pasien merasa ambeien sudah sampai parah, faktor makannya diperbaiki. Karena kebanyakan kita nggak mau diet. Jadi makanan yang pedas entah levelnya sampai level 10 ya, itu dikurangi. Mie instan, makanan yang rendah serat yang membuat usus kita menjadi malas, itu tolong dikurangi. Kemudian aktivitas angkat-angkat berat atau duduk terlalu lama juga dibantu dikurangi. Pasien menjaga pola makannya dan pola hidupnya, ditambahkan juga dengan asupan nutrisi karena sekarang di dalam dunia pengobatan, biasanya kalau pengobatan jangka panjang kita sudah mulai mengembangkan pengobatan nutraseutikal. Artinya makanan yang menyebabkan penyakit biar makanan yang memberikan efek kepada kesehatan. Makanan-makanan ini tetap meskipun sifatnya makanan, Mbak Ayu, mesti kita lakukan ekstraksi. Nggak bisa ukurannya gelas. Alami, betul alami, tapi dosisnya terstandarisasi. Gelas Mbak Ayu beda dengan gelas saya. Kalau pakai lembar daun, beda daun aja beda-beda besarnya, ya kan? Nah, disinilah kami coba untuk memperkenalkan salah satu produk yang banyak orang Denpasar dan area lain tertolong karena produk ini. Jadi ada 2 produk yang kita akan kenalkan untuk mereka yang mengalami ambeien yang tidak mau operasi. Kami punya salah satu produk nutraseutikal namanya adalah tarang. Ini pemirsa, namanya adalah Anoral Anlik. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita buka dalamnya seperti ini. Jadi ada 2 kemasan. Jadi ada satu yang kapsul dan juga ada satu yang oles. Bahkan pengobatan yang Anoral Anlik ini sampai ke sisi psikologis penderita ambeien kita sembuhkan. Karena bayangkan Mbak Ayu, sudah lama di kamar mandi berjam-jam, kotorannya kecil-kecil seperti kotoran kambing, darahnya banyak, belum lagi ada benjolan yang menyakitkan. Mereka lebih suka, aduh Mbak Dia, aku nggak mau buang air besar, aku takut. Nah, ketika dioleskan Anlik ini pada daerah anus, mengandung yang namanya peppermint oil. Begitu dioleskan 2-3 kali oles, dia akan dingin, dia akan semriwing. Bahkan anak-anak mau buang air besar, dia nggak akan nahan. Nah, kemudian Anlik ini dioleskan pada daerah anus, pada penderita ambeien itu seringkali sadar atau tidak sadar ada luka di wiru-wirunya. Nah, itu kita akan oleskan Anliknya supaya tidak terjadi gatal, supaya luka tidak menganga. Dan kemudian selesai buang air besar, tolong dilihat. Jangan diikhlaskan, karena kebanyakan udahlah ikhlasin aja Mbak Dia yang keluar kotoran. Jangan, tapi benjolannya kita akan oleskan Anlik ini karena kami sudah berikan witch hazel oil yang akan bekerja sama dengan Anoral kapsul selama 1 sampai 3 bulan benjolannya kita akan kempeskan. Jadi ukurannya bukan box, tapi ukurannya adalah bulan. Dan kemudian ini sebagai perawatan dari luar, perawatan dari dalamnya yang menyebabkan sembelit, buang air besarnya susah, kecil-kecil, maka ususnya yang malas kita akan coba untuk tingkatkan. Dengan Anoral kapsul ini, dosisnya 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam secara rutin. Biasanya 3 sampai 5 hari buang air besarnya nanti akan menjadi banyak, tuntas dan lunak, tapi tidak diare. Dan kemudian darah yang seringkali kami temui pada penderita ambeien, bayangin sudah buang air besar lama, darahnya seperti kita motong ayam. Kan nakutin ya. Nah, ini kita akan hentikan darahnya karena kalau tidak penderita akan mengalami anemia berat dengan bilberry yang ada di dalam Anoral kapsul. Nanti penggunaan Anoral kapsul 2x2 ditambah olesnya 2-3 kali oles setiap hari selama 1-3 bulan. Anda boleh perhatikan benjolan yang tadinya besar, dia akan kecil, dia akan masuk sendiri nanti. Dan kemudian kalau dia sudah masuk sendiri, Anda
bisa turunkan dosis penggunaan anoral kapsul dari 2x2, 3, 2 lama-lama 1 kapsul. Karena jangan salah pemirsa, kadang-kadang kenapa kita buang air besarnya nggak tuntas, kenapa sembelit? Sembelit itu bisa disebabkan karena ususnya malas, 2 ada benjolan di dalam anus yang dia belum keluar. Nah, benjolan di dalam anus inilah jebakan Batman, inilah yang mesti kita atasi dengan penggunaan anoral kapsul ini jangka panjang, sehingga benjolannya kita akan kempeskan perlahan. Jadi nggak cuma yang luar, yang dalam kita akan kempes karena dia bentuknya seperti anggur. Itu untuk mereka yang mengalami ambeien. Udah ambeien, lututnya nggak bisa ditekuk karena dia mengalami rematik pengapuran, takut yang namanya suntik sendi, apalagi harganya malu, lihat harga ya Tuhan. Di atas 5 ya katanya Di Pak Har atas tadi ya? 5 untuk 1 Ya. sendi. Sebenarnya kita orang kaya karena sendi kita dihargai mahal. Nah, tadi Pak Hartono katakan banyak sekali pengobatan pengobatan alam itu harus memenuhi 4, suportif, kuratif, protektif, dan holistik. Glukosamin tidak memenuhi Ketiga. yang terakhir, protektif. Karena Ya, protektif. penggunaan jangka panjang yang mampu memicu terjadinya kenaikan gula darah. Apalagi Indonesia nomor 4 penderita diabetes terbanyak. Sehingga penggunaan glukosamin di dunia luar itu kita coba untuk gantikan dengan yang lebih alami, dengan tanaman ataupun juga hewan yang memang memiliki struktur kimia yang hampir sama dengan cairan injeksi tubuh. Nah, di sini untuk mereka yang mengalami pengapuran, ini sudah menjadi, aduh Mbak Ayu boleh lihat di apotek seperti Adiguna, kemudian Anugrah, ini best seller loh, seminggu hilang. Sini komplainnya apa? Mbak Dia, saya sering kosong. Nah, ini Komplainnya sering kosong betul, ya? Karena saking larisnya ya? betul. Jadi Sinoil ini kalau dikonsumsi pada mereka yang mengalami kaku, bunyi kretek-kretek, dari jongkok ke berdiri susah, gimana mau ngangkat kalau dia lututnya sakit, tangannya sakit. Belum tadi serang mengangkat beban berarti Iya. terjadi di intrakranial ini akan mengalami Betul. tekanan luar Bahu. biasa deh. Betul. Nah, Bahu Sinoil, ya. Jadi Sinoil bahu ini tuh ya. digunakan 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam. Kandungan jamur salju yang ada di dalam Sinoil ini ditambah dengan ginseng laut, itu ternyata kombinasi keduanya itu hampir sama dengan injeksi dari luar. Karena 1 bersifat sebagai kolagen dan 2 dia memiliki kemampuan mengikat air di dalam tubuh bagus, di sendinya bagus, sehingga bila digunakan jangka panjang bukan box. 1-3 bulan, karena ini penyakit anatomi, ya kan? Nah, akan terjadi perbaikan bermakna. Kalau sudah bermakna, maka dosisnya bisa kita turunkan dan murah sekali harganya. Tapi Anda nggak boleh bandingkan pemirsa dengan glukosamin yang ada di apotek, harganya 10.000, 20.000. Yang mahal ginseng lautnya, ginseng darat aja mahal, apalagi ginseng laut ini yang diakui dimanapun kemampuannya lebih tinggi dibandingkan dengan glukosamin dan lebih aman. Harganya Rp58.000. Bali TV ini kan luar biasa sampai ke Papua. Orang Papua kalau melakukan pembelian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 1 karton ya. Kadang-kadang dia beli Bukan karena box memang ya. bagus. Bahkan untuk mereka yang mengalami penjepitan saraf, ketika kita combine dengan obat dari dokter karena bersifat suportif, maka membantu proses penyembuhan. Tapi kalau untuk penjepitan saraf, Sinoil nggak bisa sendirian. Tapi kalau rematik pengapuran bisa sendirian. Kalau untuk Sinoil ini kami pasarkan dengan harga Rp58.000 pemirsa, sedangkan untuk anoral aniknya kami pasarkan dengan harga Rp198.000. Ususnya bagus, darahnya juga akan berhenti, benjolan yang membuat Anda berhenti di meja operasi itu juga akan berkurang secara perlahan. Untuk anoral anik dan Sinoil sudah bisa didapatkan di seluruh toko obat dan apotek. Tapi nggak boleh diecer, karena ini bukanlah obat tetapi adalah konsep makanan yang kami kemas dalam bentuk kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya, dan yang terpenting adalah teratur. Kalau Anda mengkonsumsi obat dari dokter, berikan selang waktu 1 jam antara obat dari dokter dengan Sinoil ataupun juga anoral anik. Sayang saya tidak membawa testimoni ya, karena banyak sekali di daerah Banyuwangi itu mereka yang mengalami pengapuran stadium 2 itu yang harusnya dilakukan operasi tidak jadi operasi dengan menggunakan Sinoil ini. Dan sebelum anoral anik ini kami luncurkan, ini banyak sekali pasien kami melakukan seeding trial yang sudah sampai stadium 4 loh ya. Benjolannya terjepit setelah Kempes, buang ya? air besar, dia nggak bisa duduk selama 1 hari.
karena dia ngilu. Begitu konsumsi anoral anik 1-3 bulan, apa yang terjadi? Benjolannya kempes dan masuk, dan si pasien tadi bisa buang air besar secara lancar. Jadi dia terhindar dari yang namanya operasi. Wow, luar biasa sekali. Nah, Mbak Dia ada layanan Yes. antar nggak sih untuk Kalau untuk layanan antar ada, dan Anda boleh layangkan pertanyaan, ataupun juga untuk Anda misalnya yang kehabisan. Misalnya mau yang terdekat, kan Bali TV ini kan nggak cuma di Denpasar, tapi ada yang di Jimbaran, ada yang di Singaraja, ada yang di Negara. Anda boleh layangkan pertanyaan, mendapatkannya di mana, ke nomor yang tertera di layar kaca di 0813 100 18832. 0813 100 18832. Tapi anoral anik dan sinoil sudah tersedia di apotek dan toko obat yang tertera di layar kaca Anda. Oke, nah bila selepas acara ini Yes. ada yang ingin berkonsultasi, Tadi, ke nomor- apakah PT Marion Sam juga menyediakan Pasti, layanan pasti. konsultasi itu? Tapi Ngantri. kami mohon kerjasamanya. Pemirsa, nomor ini dilayangkan di TV. Bali TV itu sudah luar biasa. Jangkauan Sekali siaran kemana-mana masuk, ya? sekali masuk 500, Banyak. 600, 700. Jadi kadang-kadang pasien sampai begini, kenapa punya saya nggak dijawab-jawab? Kenapa memberikan nomor tapi bukannya nggak dijawab, ngantri. Jadi memang kami mohon kesabarannya, tapi pasti kami akan jawab. Ya. Oke. Kalau Ya. kita lihat Pak di Har, web ya, silakan. acara ini saya bersama Mbak Ayu tuh yang lihat tuh hampir 100.000. Pantesan Iya. fansnya Pak Har banyak. Fansnya saya kok enggak. Luar biasa, Yang bener, saya Pak Har kaget aja ya. loh, Iya. pemirsa. Luar biasa Mbak Ayu, kaget cuma 100.000 tuh. Ya, tapi ya tadi memang harus sabar karena biasanya saya layani satu persatu dan saya biasanya melalui telepon ya. Kemarin juga saya jumpa salah satu Fans salah satu saya, customer Mas Sugeng, ya. jadi yang konsultasi kebetulan pas sama-sama makan juga saya senang sekali. Saya terima kasih Bu, kalau jumpa lagi Bu. Saya senang sekali Bu, sehat sekali itu. Dan kenapa Tapi kami memasukkan anoral anik ini dan sinoil sampai dengan Denpasar? Karena kami melihat kegiatan keagamaan Luar luar biasa. Di Bali ya. Di Iya, Bali iya, luar iya. biasa, dengan dia mengangkat sesaji, betul ya. Iya, benar. Kemudian menggunakan sendinya banyak, sehingga kami memasarkan anoral anik ini dengan menjaga kesehatan membantu, pencernaan Anda, terbebas Anda dari ambeien, dan juga menjaga kondisi fungsi persendian Anda, akan memudahkan Anda untuk beraktivitas. Jadi aktivitas dan ibadah menjadi lancar berkat sinoil. Iya, Mbak Dia, kadang Yes. orang beranggapan, aduh saya takut nih mengkonsumsi ini, takutnya ketergantungan. Kalau Untuk produk ketergantungan, ini gimana? Nah, kalau ketergantungan, Mbak Ayu, pertanyaan yang sangat bagus. Dosisnya makin lama makin naik. Jadi kalau untuk anoral anik dan sinoil tidak. Dosis awal selalu 2x2. Jadi 4 kapsul sehari. Kalau sudah terjadi perbaikan 1-3 bulan, selama itu terjadi perbaikan, turunkan dari 4, 3, 2, lama-lama 1. Dan ini tidak terjadi ketergantungan. Dosisnya menurun ya? Dosisnya menurun nanti, sehingga tinggal 1 dosis terakhir yang digunakan untuk pemeliharaan. Karena kebanyakan dari kita lebih senang memelihara kulit daripada ambeien, Iya, kesehatan anus. bener Lebih senang banget. memelihara kulit tulang daripada sendi. Itu yang terjadi. Ya kan? Benar betul, ya? betul ya. Kalau saya boleh tambahkan pemirsa, jadi pada saat kita memilih produk-produk alami, lihat kemasan. Karena Badan POM sudah mengambilkan standar bahwa obat-obat alami ini tidak ada yang bekerja secara instan. Betul. Tidak ada obat alami yang packingnya cuma 1 kapsul, karena bukan seperti obat sakit kepala, nggak ada. Kenapa? Prosesnya tapi memerlukan waktu antara 1 minggu sampai 1 bulan sampai 2 bulan, karena bekerja sangat-sangat alami. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat alami, begitu minum langsung nyerinya hilang, nafsunya bertambah, terus enak tidur, hati-hati. Jangan-jangan mengandung apa? Mengandung steroid, itu sangat berbahaya sekali. Betul, dan untuk sinoil ini mama saya pun nyoba. Karena mama saya agak gemuk. Saya kaget ketika melihat mama saya tidak bisa naik tangga. Susah naik tangganya. Kemudian begitu saya gunakan sinoil, saya akhirnya kena sendiri ya. Saya mengkonsumsi 2x2 secara rutin. Sekarang kalau kami muslim ya, Mama Nan. Nah, kalau kami muslim, begitu kami dari duduk di antara 2 sujud ke berdiri kan susah. Iya. Setelah mengkonsumsi sinoil betul-betul terbantu. Bahkan kalau stoknya habis karena saya sering pergi keluar kota, saya dimarahin. Kamu nggak sayang sama mamamu ta? Sinoilnya habis. Tadi mamanya kehabisan stok loh. Oke ya. Itu, Mbak Ayu. Saking best sellernya. Dan untuk Anda pemirsa Bali TV yang kepo banget terkait informasi PT Marion Sam sendiri, silahkan hotline kami @media sosial, FB-nya ada PT Marion Sam, dan website kami di www.marionsam.co.id atau Instagramnya juga Marion Sam. Wah, Ya, ini underscore. lengkap Lengkap, ya, lengkap. underscore ya. Lengkap sekali informasinya di sana. Nah, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Har, Mbak Dia, apa yang mau disampaikan Ya. di penghujung acara kita pada Ya. hari ini dari Pak Har Betul. dulu, silahkan. Jadi bagaimana kita
kita sehat, tentu sajalah tadi 3 hal. Pertama, apa yang pantas kita makan. Jadi kalau kita usia-usia di atas 40, apa yang kita pantas makan? Bukan yang nggak boleh, oh ini pantas, secukupnya. Keduanya, apa yang pantas kita kerjakan? Artinya kita lakukan aktivitas yang sesuai dengan usia kita. Yang ketiganya, apa yang pantas kita pikirkan? Kita hidup bersyukur saja gitu, nggak usah terlalu stres. Ini penting sekali. Ya kan? Iya, silakan Mbak Dia. di Dan penghujung untuk acara kesehatan kita. jangan toba-toba. Kalau teman saya bilang jangan toba-toba, harus jangan coba-coba. Yeah. Jadi pilihlah produk-produk yang memang sudah terregistrasi di Badan POM, dan Anda boleh klik di situs Badan POM di www.pom.go.id. Dan salah satu produk yang menjadi salah solusi untuk Anda untuk mengatasi rematik pengapuran, Anda boleh percayakan kepada Sinoil yang akan menjaga fungsi persendian Anda dan membebaskan Anda dari operasi sendi. Dan untuk Anda yang mengalami ambeien, kini sudah hadir yang namanya Anoral Anlik yang akan membantu mengatasi wasir Anda dari luar dan dari dalam secara aman, tuntas, dan nyaman. Oke, ya dan harganya sendiri. Kalau untuk Anoral Anlik Mbak Dia. 198.000, kalau untuk Sinoil 58.000 rupiah. Dibandingkan dengan kesembuhan yang kita dapat, Luar harganya biasa, wow, iya. sangat-sangat terjangkau Iya. sekali. Ya, terima kasih untuk Sama-sama, informasinya Pak Har iya. dan Mbak Dia kehadirannya pada hari ini. Dan mudah-mudahan pemirsa Bali TV, apa yang kami sajikan, acara Solusi Alternatif hari ini bersama Anoral dan juga Sinoil, semua informasinya dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.